Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini kita mempelajari tentang analisis data dan interpretasi hasil penelitian kualitatif dan contohnya. Apa saja kita pelajari? Yang kita pelajari ada definisi analisis data, proses analisis data, yang ketiga interpretasi data, yang keempat contoh analisis data dan interpretasi data. Yang pertama, definisi analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam unit-unit, mensintesisnya, menyusun pola, menyusun yang penting, dan membuat kesimpulan. Jadi datanya nanti banyak seperti itu, misalkan macam-macam, maka kita harus menyusun polanya dan menyusun yang penting saja, tidak penting atau tidak perlu tidak kita gunakan, dan kita membuat kesimpulan. Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, daya kreatif, serta kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi dalam penelitian kualitatif itu perlu adanya daya kreatif dari peneliti dalam melakukan analisis data. Analisis data kualitatif membutuhkan pemahaman bagaimana memahami teks dan gambar sehingga dapat membentuk jawaban pertanyaan dalam penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasi data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, menemukan hal penting, dan memutuskan bagian yang akan disampaikan kepada orang lain. Jadi kita perlu mengorganisasinya bagaimana, kita analisis, kita cari yang penting, dan kita putuskan apa yang perlu kita informasikan kepada yang lain. Yang kedua, proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sebelum, saat, maupun setelah data dikumpulkan. Ini ada perbedaan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu setelah data semuanya terkumpul baru dilakukan analisis data. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Model analisis induktif yang pertama, kita melakukan pengamatan, identifikasi, dan recek terhadap datanya. Kita melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh, jadi kita membuat kodenya, nanti saya tunjukkan contohnya, menelusuri dan menjelaskan kategori, menjelaskan hubungan-hubungan dari kategori tersebut, menarik kesimpulan umum, dan membangun atau menjelaskan teori. Jadi kita membuat kategori-kategori ini terhadap informasi yang sama dari jawaban-jawaban siswa. Proses analisis data, membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data. Mempelajari kata-kata kunci itu berupa menemukan tema-tema yang berasal dari data. Kemudian kita menuliskan model yang ditemukan dan membuat coding yang telah dilakukan. Coding ini atau kategorisasi tadi dilakukan untuk menuliskan kata-kata kunci atau kata-kata penting yang sama dari siswa. Misalkan kita mewawancarai siswa tentang konsep percepatan. Apa yang kalian pahami tentang konsep percepatan? Jadi jawaban siswa ada yang menjawab macam-macam, ada yang percepatan itu searah dengan kecepatan. Ada yang percepatan itu tidak selalu searah dengan kecepatan. Percepatan selalu searah dengan gerak benda. Ada yang menjawab percepatan tidak selalu searah dengan gerak benda. Tidak searah dengan gerak benda. Macam-macam ini kita membuat codingnya. Misalkan ini percepatan, kita kode percepatan searah dengan kecepatan. Percepatan searah kecepatan. Kemudian ini percepatan tidak searah dengan kecepatan. Ini percepatan searah dengan gerak benda.
percepatan tidak searah dengan gerak benda. Misalkan kita buat seperti itu. Jadi tergantung kreativitasnya kita dari mengolah data tadi, kita membuat kategorisasi, kita membuat coding. Komponen teknik analisis data, kita mengumpulkan data terlebih dahulu, kita reduksi data, kemudian kita display data. Reduksi ini adalah memilih yang penting atau membuat kategorisasi. Display data ini kita menyampaikan data dan kita membuat atau menarik kesimpulan. Jadi misalkan ketika kita mengumpulkan data, kita mendapatkan data macam-macam. Misalkan ada data A, B, C, kemudian X, Y, Z, 1, 2, 3, 5. Misalkan seperti itu. Ini macam-macam, kemudian ini ada A lagi, X besar lagi, A lagi, kemudian ada B, ada F misalkan. Kemudian kita reduksi memilih yang penting. Misalkan kita reduksi ini A, B, C, kemudian ini kita urutkan X, Y, Z. Misalkan ini tadi datanya tidak urut ya. Kemudian ini ada lagi huruf besarnya adalah dari A, B besar ya. Kemudian ini ada 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Jadi kita reduksi data-data yang penting, jadi yang tidak penting kita buang. Kemudian kita displaynya, misalkan ada hubungan antara A, B, C, kita buat diagramnya gitu ya. Kemudian 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Dan kita membuat kesimpulan. Nah, pengumpulan data ini adalah peneliti mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan wawancara, pengamatan kuesioner atau lainnya yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan dengan memilih yang penting dan pengkategorian data atau membuat kategori. Tadi misalkan datanya macam-macam, jadi ada A kecil, ada huruf abjad kecil, huruf abjad besar, ada angka yang tersusun secara acak seperti itu. Kemudian kita kelompokkan, kita reduksi yang penting-penting, kita membuat pola yang penting, yang tidak penting kita buang. Display data, proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi berdasarkan kriteria tertentu atau menyajikan ke dalam pola. Misalkan ada pola hubungan, kita membuat tanda panah atau kita membuat grafiknya dan sebagainya. Penarikan kesimpulan, apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan. Jadi kalau dirasa datanya sudah cukup menjawab dari pertanyaan masalah, maka kita bisa membuat kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif itu, peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan mengumpulkan data sampai datanya itu jenuh gitu ya. Memiliki kreativitas karena kita perlu membuat kode, mengkategorisasikan, membuat hubungan, memiliki kepekaan mengorganisasi data secara lengkap, memiliki kemampuan untuk menelaah masalah secara mendalam, menafsirkan data secara logis dan mengungkapkan dalam kalimat yang konsisten dan sistematis. Yang kedua, interpretasi data. Yang ketiga, interpretasi data. Interpretasi atau penafsiran hasil penelitian untuk mencari pengertian terhadap hasil pengolahan data. Penemuan ilmiah ini termasuk dalam penemuan ilmiah atau scientific finding. Dari hasil analisis itu kita interpretasikan atau kita tafsirkan. Interpretasi adalah upaya peneliti memaknai data yang telah ditempuh dengan cara meninjau kembali gejala-gejala berdasarkan sudut pandangnya, perbandingan dengan peneliti yang pernah dilakukan, misalnya peneliti lain. Jadi interpretasi adalah proses memberikan arti dan signifikan terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antara deskripsi-deskripsi data yang ada. Kajian interpretasi penelitian kualitatif melibatkan beberapa hal yang penting dalam sebuah penelitian, yaitu diskusi. Jadi perlu melakukan diskusi dengan peneliti lain, membuat kesimpulan. Jadi kita kalau sudah mendapatkan data, kita interpretasikan, kita perlu membuat kesimpulan terhadap pola-pola yang sudah kita buat, dan kita mengimplikasikan hasilnya.
atau menerapkan. Apa yang kita lakukan saat interpretasi data adalah menghubungkan data dengan pengalaman peneliti. Jadi pengalaman peneliti itu bisa menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Jadi seberapa peka kita terhadap masalah, mengaitkan temuan data dengan teori. Makanya kita harus membuat teori yang baik menyusun teori yang baik di bab 2, karena nanti bisa kita kaitkan dengan data temuan kita dalam pembahasan. Memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian dan implikasi hasil penelitiannya. Implikasi ini adalah kalau kita sudah menemukan suatu penelitian, ini mau kita terapkan seperti apa hasil penelitiannya. Meminta nasihat teman sejauh jika mengalami kesulitan. Ini termasuk dalam diskusi tadi, kita perlu juga bertanya kepada peneliti lain. Contoh analisis data dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif. Jadi kita mendapatkan data itu bisa dari wawancara, hasil observasi, dokumentasi, atau dari tes. Kalau ini ada tes berupa tes pilihan ganda dengan alasan, jadi yang dianalisis adalah alasan siswa menjawab. Ini macam-macam alasannya, ini adalah salah satu contohnya siswa menjawab. Ini adalah soalnya, grafik pada gambar 1 merepresentasikan hubungan antara kecepatan dan waktu dari benda bermassa 2 kilo yang bergerak lurus berdasarkan informasi dari gambar 1. Grafik hubungan antara gaya yang bekerja pada benda terhadap waktu adalah, jadi dari soal ini ada grafik, siswa menganalisis grafik kemudian membuat grafik hubungan antara gaya terhadap waktu. Nah, dalam menjawab ini siswa harus membuat alasan. Nah, alasannya ini masih berupa data mentah dan ini kita tidak boleh kita masukkan ke hasil, tidak bisa kita interpretasikan, tapi ini harus kita olah. Ini jawabannya siswa macam-macam, maka harus kita kategorisasikan atau kita buat kode gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana dari seluruh siswa. Di sini kita mulai analisis data dengan menyajikan dalam bentuk tabel. Dalam analisis data kualitatif dilakukan kategorisasi dan coding. Contoh codingnya, ini ada kaitannya dengan jenis representasi. Kalau verbal itu V, matematis itu M, grafik itu G, diagram benda bebas FBD, ini dari bahasa Inggrisnya free body diagram. Kemudian ada diagram gerak DG. Nanti dari hasil codingnya, dari 24 siswa hasilnya seperti ini. Ketika pretest itu siswa membuat representasi verbal, kodenya 1. Nah, kode 1 ini adalah dari sini tadi. Nah, ini representasi verbal adalah kodenya 1. Jadi beri kode 1, kalau proses M itu adalah matematis, kodenya 2. Kalau misalkan membuat matematis, verbal, dan grafik, kodenya 1, 2, 3. Ini yang membuat peneliti sendiri tergantung kreativitasnya, dan kita juga melihat dari jurnal. Nah, jenis persentasenya kita persentasekan, kita analisisnya. Angka 1-5 ini adalah coding representasinya tadi. Kalau untuk yang 1 adalah verbal tadi, yang 2 matematis, 3 itu adalah grafik, 4 diagram benda bebas, 5 adalah diagram geraknya. Kalau untuk soal 1 yang membuat siswa yang membuat verbal itu ketika pretest ada 16 siswa, 67%. Jadi paling besar itu ketika pretest itu membuat verbal saja, tidak membuat perhitungan. Padahal dalam membuat grafik tadi perlu ngitung juga. Ketika post-test sudah berubah. Mereka banyak yang matematis, ada verbal juga. Dan yang ketiga ini grafik. Jadi hanya 13% yang membuat grafik. Jadi dipersenkan seperti itu. Nah, misalkan lagi ini kategorisasi ada representasi matematis, verbal, grafik. Ini contoh untuk grafik tadi, dilakukan codingnya. Jadi ada kesalahan dalam membuat grafiknya. Misalkan kodenya 1, sumbu tidak diberi label. Kode 2 tidak ada skala pada sumbu.
3 titik-titik data tidak dihubungkan, 4 skala tidak akurat, 5 variabel bebas dan variabel terikat tidak sesuai. Dari mana saya mendapatkan kesalahan-kesalahan ini adalah dari menganalisis semua jawaban siswa. Ternyata dapat dikelompokkan dalam 5 kesalahan seperti ini. Apakah semua misalkan melakukan penelitian yang sama kesalahannya semuanya seperti ini? Tidak selalu, tergantung temuan di lapangan. Kebetulan ini kalau saya kelompokkan dari kesalahan siswa ada 5 kesalahan ini. Kemudian kita membuat kodenya. Yang membuat kesalahan ada siswa nomor berapa saja, ada nomor siswa nomor 5, 22, 23. Kesalahannya nomor 1, yaitu sumbu tidak diberi label. Dan kesalahan nomor 4 untuk siswa nomor 23. Kesalahan nomor 4 adalah skala tidak akurat. Seperti itu, jenis kesalahannya berapa, mendapatkan nilai berapa. Nah, jenis kesalahannya ada 5 tadi. Jenis kesalahan, jumlah jenis kesalahan soal 1. Untuk kesalahan 1 ada 1, kesalahan 4 ada 1. Jadi persentasenya 33%. Dan untuk total kesalahannya adalah 50%. Keseluruhan persentase ini dari setiap jenis kesalahan. Nah, dari hasil analisis ini kita lakukan interpretasi. Dalam analisis kualitatif juga ada reduksi data. Kita mengurangi data yang tidak relevan yang bisa mengganggu kesimpulan. Nah, contoh interpretasi data. Jadi siswa membuat representasi grafik untuk memecahkan masalah soal 1. Hal ini merupakan langkah penyelesaian masalah yang kurang efektif karena pilihan jawaban soal 1 berupa representasi grafik. Jadi tidak perlu membuat karena pilihannya berbentuk representasi grafik. Oleh karena itu, pada pretest tidak ada siswa yang membuat representasi grafik, sedangkan pada posttest terdapat 3 siswa. Kualitas representasi grafik juga diklasifikasikan dalam 3 level. Ada level adequate yang berarti membuatnya grafik diberi label dan benar, variabel bebas dan variabel terikat sesuai dengan skala akurat. Level 2 need some improvement, jadi perlu peningkatan. Grafik disajikan dan diberi sumbu, diberi label, tapi tidak sesuai dengan variabel bebas dan variabel terikat atau skalanya tidak akurat. Dan level 1 inadequate berarti grafik disajikan tetapi sumbunya tidak diberi label, tidak ada skala pada sumbu dan titik-titik tidak dihubungkan. Ini level-level ini saya dapatkan dari jurnal penelitian internasional. Nah, kualitas representasi ketiga siswa yang membuat representasi grafik pada posttest berada pada level yang berbeda-beda. Jadi pilihan gandanya tadi kan ada grafik, tapi 3 siswa ini tetap membuat grafik. Siswa yang berada pada level 1 dan level 2, representasi grafik yang dibuat kesalahannya. Jadi ada kesalahan-kesalahan dalam membuat grafik tadi. Kesalahannya tadi ada 50% ketika dari total keseluruhan ketika posttest, jenis kesalahan 1 dan jenis kesalahan 4. Di sini ada penjelasannya. Jenis kesalahan 1 itu apa? Sumbu tidak diberi label. Tidak diberi label itu misalkan, nah ini kan mestinya diberi label apa? Sumbu X-nya, sumbu Y-nya apa? Ini harus diberi label. Misalkan ini tadi gaya terhadap waktu. Dan yang kesalahan yang keempat ada skalanya tidak akurat. Jadi membuat skalanya itu harus sama jaraknya. Kalau 2, 4, 6. Kalau misalkan naik 3 ya semuanya 3. Nah, pada tabel 4.10 ini maknanya apa? Jadi yang disajikan bukan data yang mentah dari semua jawaban siswa tadi, tapi adalah sudah data olahan yang seperti ini. Nah, ini tidak hanya dalam bentuk tabel, kita bisa membuatnya dalam bentuk grafik, diagram batang, dan sebagainya. Nah, berdasarkan tabel ini maknanya apa? Terdapat 2 kesalahan dari 3 siswa yang membuat representasi grafik. Kesalahan tersebut adalah siswa membuat representasi grafik dan sumbu tidak diberi label dan tidak akurat. Contoh representasi grafik yang telah dibuat siswa dapat dilihat pada gambar 4.18. Nah, ada contohnya jawaban siswa. Siswa membuat grafik tapi tidak ada labelnya. Nah, ini labelnya ini apa? Nah, ini nggak ada labelnya. Grafik hubungan apa dengan apa?
Seperti itu. Nah, pada skripsi dan tesis ini masih sampai bab 4 hasil penelitian. Dari hasil penelitian kemudian dilakukan pembahasan dengan mengaitkan hasil dengan teori dan penelitian orang lain. Jadi kita mengaitkan hasil dengan teori dan juga temuan-temuan pada penelitian orang lain. Dan setelah itu kita lakukan kesimpulan. Demikian penjelasan mengenai analisis data dan interpretasi data kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.